Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Ahsan Ilham dari kelompok 6. Di sini saya dari kelompok 6 berserta teman-teman yang beranggotakan Zidan Fadia, Asif Barki, Mega Alisa, Zulfaidah, dan saya sendiri. Nah, di sini saya akan menjelaskan dan beserta teman-teman tentang cara perbanyakan secara vegetatif pada tanaman perkebunan dan kehutanan. Yang kebetulan di sini akan dibahas pada tanaman perkebunan, yaitu tanaman kakao atau coklat. Untuk teknik perbanyakan yang kami bahas di sini yaitu teknik mengenai cara sambung samping pada tanaman kakao. Bahasan pada presentasi kali ini pertama itu akan dibahas mengenai apa tanaman kakao itu sendiri, kemudian bagaimana syarat untuk batang bawah dan entres yang akan dipakai untuk sambung samping, juga bagaimana teknik untuk perbanyakan sambung samping itu, dan juga nanti bakal dijelaskan tahapannya juga. Baik, untuk penjelasan singkatnya mengenai tanaman kakao atau coklat ini, tanaman ini bernama Latin Theobroma cacao, yang sering kita kenal dengan coklat. Nah, ini merupakan tanaman perkebunan yang merupakan tanaman perkebunan yang terbanyak itu, yang terbesar yang ada di Indonesia ketiga. Nah, kakao ini sering dibudidayakan oleh petani di negara kita. Namun di sini saya akan menjelaskan salah satu cara yang sering digunakan petani dalam memperbanyak kakao melalui cara vegetatif. Nama saya Asif Barki. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teknik perbanyakan sambung samping pada tanaman kakao. Nah, apa sih sambung samping itu? Sambung samping merupakan modifikasi cara okulasi dan grafting. Pada prinsipnya yaitu penggabungan atau menyambungkan batang bawah pada bagian samping batang dengan klon yang dikehendaki sifat-sifatnya. Harapannya dengan teknik perbanyakan sambung samping sendiri yaitu dapat menghasilkan tanaman yang mempunyai sifat produksi yang jauh lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan syarat batang bawah dan syarat batang atas atau entres pada sambung samping tanaman kakao. Syarat batang bawah: umur tanaman yang disambung tidak lebih dari 16 tahun. Jika lebih, maka yang dilakukan adalah replanting atau menumbuhkan cupon atau tunas air untuk disambung pucuk. Tingkat produktivitas kurang dari 500 kg per hektar, atau jika dikonversi setengah kilogram per pohon. Nah, batang bawah juga harus bebas dari hama penyakit. Salah satunya tidak terserang akar batang atau VSD. Syarat entres atau batang atas: menggunakan klon yang memiliki sifat-sifat unggul. Hal ini dimaksudkan agar calon tanamannya nanti yang akan tumbuh mewarisi sifat-sifat unggul dari indukannya. Selanjutnya yaitu usia tanaman 6-7 tahun dengan usia produktif selama 3 tahun. Jika pohon yang telah disambung, minimal harus menunggu 4 tahun setelah sambung samping. Pohon induknya yang akan dijadikan entres juga harus bebas dari kanker batang atau VSD. Diameter cabang entres minimal 0,75 cm. Berasal dari cabang ortotop. Warna cabang hijau kecoklatan yang berarti cabang aktif tumbuh sekitar 3-4 bulan. Nah, sebelum dilakukan penyambungan, baik pada batang bawah maupun batang atas, dilakukan pemupukan. Tujuannya agar tanaman menjadi aktif tumbuh saat penyambungan. Pada tanaman yang aktif tumbuh, antara kulit dan kayu atau lapisan kambing menjadi basah sehingga kulit mudah dilepas. Ciri lainnya juga yaitu adanya daun muda atau pucuk yang menandai awal dan akhir dari musim hujan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Zidan Fadia akan menjelaskan tahapan perbanyakan sambung samping. Yang pertama,
siapkan batang bawah dan entres sesuai dengan syarat yang telah ditentukan. Yang kedua, entres kemudian dipotong menggunakan gunting. Tiap potongan paling tidak memiliki 3 mata tunas, sehingga pada setiap cabang entres yang menghasilkan 3-4 entres. Yang ketiga, pada batang bawah kemudian dilakukan penyayatan hingga kulit pohon dibuang sedikit agar tidak mengganggu pemasangan entres. Sayatan dibuat pada bagian batang yang cenderung menonjol keluar. Selain mempermudah pengerjaan, diasumsikan pada bagian tersebut metabolisme lebih lancar sehingga mampu mempercepat penyatuan batang bawah dengan entres. Yang keempat, dengan pisau tajam, entres disayat pada satu sisi membentuk sudut 30 derajat. Sayatan ini harus betul-betul rata agar dapat melekat pada batang bawah tanpa celah. Sayatan dibuat pada sisi yang memungkinkan tunas yang tumbuh ke arah kiri dan kanan batang. Yang kelima, masukkan entres ke dalam sayatan batang. Pastikan entres terpasang dengan baik sehingga tidak mampu goyah saat dilakukan pengikatan. Yang keenam, dengan menggunakan plastik bening yang elastis, entres dan batang bawah dibalut dengan sistem pemasangan atap. Hal ini memungkinkan benang sambung anakan aman dari air jika terjadi hujan. Selanjutnya, setelah 3 minggu, pada entres akan tumbuh tunas. Saat itu pula sungkup yang menutupi tunas harus segera dilepas. Selanjutnya, lakukan pemeliharaan secara intensif pada tunas. Lakukan pula pemangkasan secara bertahap pada batang utama agar tunas entres mendapat ruang yang lebih. Kemudian, jika tunas telah kuat, batang utama segera dipotong atau yang disebut pollarding. Pemotongan inilah kemudian menjadi proses pergantian klon tanaman kakao yang ada dalam kebun. Berikutnya, lakukan pemangkasan bentuk pada tunas secara kontinu. Jika bunga muncul, sebaiknya dirompes dulu karena justru akan menguras energi pada pohon. Setelah percabangan betul-betul stabil, tanaman siap untuk dibuahkan. Proses selanjutnya merupakan rutinitas antara panen sering, pemangkasan, pemupukan, dan sanitasi.